Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga dimudahkan semua dan segala urusannya. Oke teman-teman, ini mumpung kita berada di Padepokan Misteri Kejawen, kita ketemu sama Mbah Nurselo, kita ketemu sama Bopo Samudro, dan kebetulan malam hari ini kita nggak ketemu sama Mbah Mankonco karena Mbah Mankonco pada malam hari ini itu kebiasaan setiap hari malam Jumat itu mengadakan ritual-ritual pribadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro. Apa yang mau kita perbincangkan, ikuti terus, simak terus perjalanan Misteri Kejawen dari awal sampai akhir agar kita nggak gagal paham atau salah paham. Oke, ikuti terus teman-teman, kita langsung berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Bopo Samudro yang ditemani sama Mas Cici sama Bang Mondes. Oke, kita langsung ngobrol dengan Bopo Samudro. Assalamualaikum Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ling. Sehat nggih, kabaripun nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, semoga Bopo dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan urusannya nggih. Dan nanti selalu agar tetap bisa di Misteri Kejawen. Oke. Ya. Nah, Bopo mungkin untuk malam hari ini akan sharing tentang pengalaman panjenengan apa nggih untuk malam ini? Kita akan sharing masalah pengalaman saya saat mau mengobati di perjalanan ritual di Gunung Ijen, Banyuwangi, perbatasan Banyuwangi Bondowoso, Pak. Oke. Nah teman-teman, sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa siapkan kopi dengan santai, dengan camilan, dan sambil mendengarkan cerita tentang kisah beliau yang ada di Banyuwangi. Nah buat teman semuanya, kalau misalkan ingin ketemu atau ngobrol langsung dengan Bopo Samudro, bisa chat admin di Misteri Kejawen, atau mungkin mau ada pengobatan, karena alhamdulillah beliau ini ahli spiritual di bidang pengobatan gitu nggih Bopo nggih. Ya, jadi bisa nanti untuk kontaknya bisa hubungi di admin Misteri Kejawen. Oke, kita dengarkan, monggo Bopo Samudro, waktunya saya persilahkan panjenengan. Oke, terima kasih Mbak Liling. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada semua pemirsa Misteri Kejawen dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan sehat, diberikan rezeki yang berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Gini ya Mbak, kita mengupas sedikit pengalaman yang pernah saya alami lebih kurang tahun 2013 kalau tidak salah, kalau tidak 2013 ya, 15 ya itu. Oh, di bawah tahun 2015 Mbak Indra itu. Iya. Apa saya tahunya di saat mengobati orang yang stroke dan orang yang kalau sekarang mungkin namanya kayak apa ya, kebas gitu ya, jenis kebas gitu. Oh, kebas ya, kesemutan gitu. Tangan kebas itu gejala kolesterol biasanya. Ya, karena kita pas di saat kita melakukan ritual tertentu, kita kan ada beberapa teman dulu di Banyuwangi, tepatnya ada di Rogojampi, ada yang di Karangasem. Terus kita mau adakan ritual pribadi ke wilayah Gunung Ijen Banyuwangi. Gunung Ijen ya? Karena iya Pak, Gunung Ijen. Karena apa, mitosnya Gunung Ijen itu
enggak main-main bisa juga. Itu ini. Saya Ya. kira Gunung Ijen itu melambangkan Ijen, berarti kan sendiri atau Ya, mungkin seperti itu nggih? sendiri. Ya, sebenarnya itu kalau istilah Jawanya sebenarnya Ijen itu kan sendiri. Sendiri ya. Nah, itu. Karena di situ ada pemandian air panas. Juga di bawahnya itu ada pemandian air panas. Terus kalau kita mau naik ke atas itu ada, kalau kita melihat panorama di sekitarnya itu terpampang itu blue fire. Blue fire itu api biru, Pak. Letaknya di atas langit. Di atas gunung. Di atas Di gunung, ya? puncaknya itu. Jadi kita dulu itu naik itu lebih kurang malam, kita naik lebih kurang jam 12 sampai lokasi atas itu hampir jam 3-an. Masalahnya Jam 3 kita sore. apa tuh? Karena kita ingin lihat blue fire. Blue fire itu kalau mungkin di seluruh dunia itu ada cuma 2 kalau tidak salah itu. Gunung yang mengeluarkan api biru itu. Bukan yang aurora apa yang sekarang itu kan lagi ya di Finlandia atau apa itu yang aurora itu? Apakah seperti itu? Bapak mungkin tahu aurora? Kok saya malah belum anu. Kalau yang dulu tuh yang ada tuh, ingat saya itu satu di Amerika, yang kedua di Indonesia itu aja. Di salah satunya blue fire yang ada di Gunung Ijen itu. Salah satu pariwisata sekarang ramai sekali itu, Mbak, daerah Gunung Ijen. Kalau dulu kan masih sepi, cuma kita ngelihatnya dari sisi lainnya. Gitu. Kita lihat ya, salah satu ya ada mistisnya, juga ada versi untuk pengobatannya, kan gitu ceritanya. Nah, dari perjalanan kita mau naik gunung itu, kita bahkan juga ditemuin orang kampung setempat itu. Kalau di sana itu yang pernah saya lihat itu banyak kan orang Madura sama orang Osing, jadi Banyuwangi Osing. Jadi bahasanya ya bahasa Osing gitu, Pak. Itu yang ngangkutin belerang. Osing itu kayak bahasa apa? Bahasa Osing ya bahasa Banyuwangi asli. Gitu, artinya apa? Bahasa khasnya situ. Banyak ya bahasa khas. Bahasa khas Osing namanya, suku Osing istilahnya gitu. Okay. Ya kalau kita suku Jawa, di sana ada suku Osing gitu. Gitu. Nah, orang sana kan naik dari pengambilan belerang gitu. Ya salah satunya untuk enggak tahu untuk apa ya, intinya itu pengambilan belerang. Nah, kita kan karena ya taruhlah ya teman dulu yang apa itu, di saat kita ritual naik ke atas itu kan malam hari ya, jam 12 sampai sana itu lebih kurang jam 3-an. Sebenarnya kalau cepet enggak sampai sebenarnya, karena kita ada temen perempuan jadi agak pelan. Nah, lebih sebenarnya kalau kita kenceng 2 jam sudah nyampe lah, 2 jam setengah. Karena kita ada teman perempuan, akhirnya kita santai gitu ya. Hampir 3 jam gitu. Nah, sampai di sana selain kita melihat pemandangan blue fire yang indah, eksotik sekali, pokoknya luar biasa lah, Mbak, itu di sana tuh. Satu itu, yang kedua kita juga sedikit ada ritualan, masalahnya ya kita ritualan, kita juga lancong lah istilahnya, berlibur. Karena apa? Mitosnya Gunung Ijen itu sangat kental. Kita melihatnya apa, kok ada di versi di pengobatan, kok ada blue fire-nya lah gitu. Jadi kita ritualan di sana. Ya alhamdulillah, begitu kita ritualan di sana itu kita ditemui penguasanya gunung itu, ya. Makanya kalau kita otak-atik namanya Gunung Ijen kan sendiri, apa penguasanya sendiri kan gitu aja, ilmiahnya kan gitu aja. Kita ritualan
Ya alhamdulillah ditemui. Oh, nah, ternyata dari situ Itu dengan sesosok perempuan apa laki-laki tuh, Po? sebenarnya itu perempuan, Mbak, penguasanya Gunung Ijen itu. Perempuan, beliau punya nama Laraswati. Laraswati, penguasanya Gunung Ijen itu. Nah, dia sebenarnya juga punya anak, Mbak, Pangeran siapa gitu, Mbak, saya lupa saya namanya siapa. Itu. Ya, cuma ya karena kita adakan ritualan tertentu, ya alhamdulillah disambut dengan baik. Kita turun sampai lihat blue fire-nya itu. Nah, dan dari situ kita adakan ritualan, terus ternyata dikasih izin. Ya sudah, kita sampai nyamuk ke air danau yang warnanya kayak biru-biru apa ya, kayak biru abu-abu kayak Tosca gitu loh, Mbak, biru Tosca gitu loh, Mbak. Itu. Ya memang kalau sebenarnya sudah ada apa itu, tidak boleh terlalu deket ya, masalahnya kan namanya bau belerang, Mbak, ya. Nah, bau belerang kalau kita tidak kuat kan sesek juga gitu loh kalau berlebihan gitu. Itu. Nah, dari situ kita sudah sama teman-teman, cuma dari perjalanannya itu ya lumayan melelahkan. Dari tebing-tebing bebatuan itu, nah kita bahkan ya sedikit banyak, namanya orang naik gunung ada kendala itu wajar. Ada yang kakinya kejengklok itu karena ada yang sedikit terpeleset, tapi dalam hati nggak sampai fatal, alhamdulillah sampai tujuan selamat. Nah, yang lebih mengesankan tuh gini, Pak. Di saat kita melihat fenomena blue fire-nya itu, di situ itu kayak ada sesuatu, dalam artian karena itu kan ya mohon maaf, itu kan kayak penguasanya jenisnya kan sejenis peri sebenarnya, Pak. Penguasanya situ ya? Iya, penguasanya situ. Kita komunikasi, kita dikasih media tertentu, sebenarnya kayak sejenis kayak batu, kayak belerang sebenarnya, karena itu wilayahnya belerang, mungkin kayak belerang sebenarnya, bukan ya mungkin fosil tertentu, Pak, ya, tapi intinya juga untuk pengobatan gitu. Salah satunya itu yang sampai ini kadang saya pakai itu, Pak, ya, untuk di bidang pengobatan. Selain kita logika teknis terapi, ambil titik saraf tertentu juga salah satunya itu. Jadi untuk media pengobatan dari Gunung Ijen Banyuwangi itu. Dari situ selain keindahan alamnya, Mbak, ya, kalau menurut saya itu memang ada mitos tertentu yang kadang yang jarang orang ketahui juga. Masalahnya ya dimanapun gunung itu sebenarnya semua ada mitosnya, bukan cuma mitos sebenarnya, nyata sebenarnya. Cuma itu kan karena dunia non kasat mata, akhirnya kan kadang orang secara umum melihatnya kan mitos, padahal itu sebenarnya ada sejarah nyatanya juga. Oke, tadi kan Bapak kan mengatakan kalau di gunung itu kan bisa untuk pengobatan. Nah, itu maksudnya dari pengobatan itu apa diambil dari apa belirangnya tadi itu, atau mungkin yang maksudnya yang digunakan Bapak sendiri itu pakai media apa yang diambil di situ itu? Kalau saya di sana ambilnya Mbak, salah satunya itu batu pemberian dari sebenarnya yang tadi kayak, itu, yang penguasa tadi itu. Nah, kayak sebenarnya bukan belirang, tapi ya mungkin fosil atau gimana, Mbak, ya, bebatuan yang sejenis itu. Jadi itu cuma kita celupkan, terus diminumkan pasien. Oh, gitu jadi bukan aja yang belirangnya tadi itu? Bukan. Kan katanya kan kalau untuk belirang itu kan bisa untuk pengobatan kulit gitu kan? Iya, bisa. Jadi tidak menggunakan itu, Pak, ya? Tidak. Kalau mau menggunakan itu bisa. Bahkan kalau di bawah, kalau tidak sampai naik gunung, itu
kalau kita pasien di bawah karena kan nggak mungkin, kecuali kan medannya kan nggak mungkin. Cuma kalau orang yang sekedar sakit biasa mungkin bisa kan mandi air panasnya sana. Nah, kan bisa juga buat mandi ya? Iya, untuk mandi Mas, air panasnya itu juga, di bawah tapi sebelum masuk ke wilayah atas Pak, itu masih di bawah. Bahkan untuk belerangnya itu sendiri kan bisa untuk penyakit kulit. Iya, untuk kulit kan kalau belerang Dan itu. masih banyak lagi lah intinya kan gitu. Ya gitu lah. Dan setelah itu Bapak masih ke sana lagi atau cuma cukup sekali itu saja? Saya cuma 2 kali Mbak. 2 kali ya, berarti iya. setelah kejadian itu ke sana lagi ya? Berarti Iya, ya? pernah ke sana lagi tapi juga belum terlalu ramai, juga masih sepi, lebih kurang 1 tahun 2 tahunan. Jadi antara 2013 ke 2014 enggak, 2015 itu Pak. Iya. Jadi ya masih gak sepi, kita cuma enggak sampai naik ke atas. Karena apa? Karena sudah ada temen yang dulu tuh kerja di daerah situ Pak. Dia juga terapis istilahnya gitu. Terapis juga ya. Gitu, akhirnya kita enggak sampai naik. Ada teman satunya yang naik karena dia pernah naik lah gitu. Tapi alhamdulillah ya sampai sana ya selamat, aman-aman aja. Kayak ya namanya kendala sedikit-sedikit wajar lah, namanya di arah pegunungan itu Pak. Dan kalau Iya. menurut Bapak sendiri tuh yang paling mengesankan di sana itu apa Po? Apa tadi yang apa tadi blue apa namanya? Blue Fire-nya Blue itu. Flyer itu, atau mungkin ada tempat tertentu di situ yang mungkin menurut Bapak itu lebih spesial di situ atau gimana Po itu? Yang di lokasi area situ. Kalau saya pribadi nih Mbak ya, ya setiap orang kan mungkin beda-beda. Beda-beda bener. Satu, kalau saya itu fenomena alamnya itu Yang Blue bagus, Fire-nya itu dalam pandanganku kelihatan kasat mata. Itu kelihatan kasat mata ya Pak? Ya, jadi bukan melihat kasat mata. Itu setiap jam tertentu atau Kelihatannya malam Mbak, jadi menjelang pagi itu. hanya itu ya? Itu hanya berapa menit, berapa detik atau berapa Ya jam? terus sebenarnya, itu terus nyala sebenarnya. Jadi api biru itu terus mengelilingi terus. Jadi makanya banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke sana-sana kan gitu. Melihat itu ya? Sing paling itu yang nyata Mbak ya. Maksudnya Kelihatan kasat yang mata. dari yang kasat mata. Terus kalau dari yang non kasat mata kita bisa berkomunikasi dengan penguasa setempat. Itu juga salah satu kesan saya yang apa sangat terkesan sekali untuk saya. Karena apa? Satu, kita melihat fenomena alam yang indah. Yang kedua, kita secara metafisika, secara spiritual, kita bisa bertemu dengan penguasa. Dengan penguasanya gunung situ ya. itu. Bahkan jika taruhlah kita dikasih sesuatu, taruhnya gini Mas, ibarat kita bertamu, beliaunya senang gitu loh ya. Intinya dari itu. Intinya gitu, akhirnya Disambut bagus ya. disambut, alhamdulillah disambut bagus gitu. Terus akhirnya ya kadang-kadang memang saya pakai. Nah, Sekarang dibawa apa tidak Bapak? apanya? Yang tadi pemberian dari penguasa tadi dibawa mboten? Enggak Nggak tak dibawa? bawa Pak. Oh, ngaten nggih. Enggak tak bawa ke teman. Ya cuma dari situ kita turun. Kalau dilihat di kan ada pemandian air hangat. Ya mungkin kalau di wilayah Jawa Timur ada juga kayak di mana Trawas sama Mojokerto itu kan ada juga kayak itu. Itu di sana kayak seperti itu gitu ya? Ya mungkin lebih kurang ya sama juga sama kayak gitu. Nah, intinya itu bedanya kalau di sana kan ada belerangnya juga. Kalau untuk di apa itu Gunung Ijen sendiri itu dibuka untuk umum itu atau masih ini Po? Maksudnya makan sekarang itu kan lagi ada pendaki-pendaki gitu ya. Nah itu apa dibuka untuk umum, untuk para pendaki gitu, atau memang gunung yang apa ya? Maksudnya jarang yang tahu gitu. Jadi Dibuka hanya umum. orang-orang tertentu. Bukan untuk umum Dibuka ya berarti umum ya? sekarang. Oh. Sudah lama Mbak dibuka untuk umum. Gitu ya. Iya, dibuka untuk umum. Jadi siapa saja bisa datang mendaki ke sana bisa. Mbak. Iya, Itu. iya.
tempatnya juga bagus juga. Tapi mohon maaf, dari Bapak tadi bilang katanya ada yang sampai keseleo, terus apa kecekok kakinya. Ini kan jalannya apa buat apa enggak? Jalannya gimana jalannya? Jalannya kalau dulu tuh ya lumayan terjal, Mbak. Kita berangkat ke tebing-tebing. Nah, kalau posisi di atas, kita naik posisi di puncak kayak jalan. Nah, di sini juga jurang, kanan kiri jurang. Tapi bukan setapak ya? Enggak setapak. Jalan kayak ya kayak jalan cuma kayak gini mengerucut gini tengah gitu kita jalan. Sini ya tebing sudah masuk ya ke jurang. Itu cuma agak luas, Mbak, enggak setapak gitu. Kita papasan gitu ya. Masih bisa ya. Iya, kalau enggak mobil ya enggak ada, Mbak. Masa jalannya lebarnya satu mobil itu masih ada. Ada, mungkin lebih kurang segitulah. Taruhlah lebih kurang 3 meteran, 4 meter ada. Cuma makanya untuk papasan para pendaki bisa ke sana. Bagus sekali. Nah, itu. Jadi mayoritas yang ke sana itu kebanyakan para hiking itu nggih. Semua orang banyak, Mas, bukan hiking aja. Orang pemula juga masa gimana ya? Enggak terlalu ekstrim juga lah menurut saya. Maksudnya kayak dibandingkan Gunung Lawu kan ekstrim, Mbak, yang wilayah lain. Ini agak datar. Itu masalahnya saya mendaki itu dengan teman saya perempuan itu baru pertama. Alhamdulillah ya nyampe ya aman-aman, jika keselio wajar kita benerin, kita obati, bentar jalan dan apa-apa gitu. Oke, dan itu kan kemarin itu dapatnya itu ya berupa batu ya yang dikasih itu apa? Mohon maaf ya bilang batu nggak? Iya, berupa batu. Nah itu kalau menurut dari Bopo sendiri itu kekuatan batu itu apa memang itu memang batu alami yang punya energi positif atau mungkin memang itu batu intinya kan dari yang dikasih yang memberikan kan dari penguasanya. Iya. Nah itu memang energi yang ada di batu itu energi alami atau memang ada energi gaibnya? Ini, Mbak, semua itu kita kembalikan lagi kepada Allah ya. Semua sumbernya kepada Allah, intinya gitu. Semua barang yang beliau berikan itu sebenarnya murni alam, jadi kekuatan alam. Jadi nggak ada embel-embel gini, enggak. Memang setiap benda itu kan punya karomah masing-masing, Pak, sesuai dengan porsinya gitu. Jadi ya mungkin karena sedikit banyak kita bergerak di bidang pengobatan, mungkin salah satunya diberikan itu, intinya gitu. Jadi bukan berarti intinya memang ada energi tertentu kalau sekitar kalau bisa melihat gitu. Jadi ada energi gaibnya lah ya. Gitu. Oke. Nah jadi teman-teman isian murni alam gitu loh, Pak. Oke, jadi teman-teman sudah untuk pengobatan kan itu alami benar-benar bisa untuk rendaman, untuk penyakit kulit dan lain-lainnya bisa. Nah jadi buat teman-teman yang punya masalah kayak masalah seputar kulit jelas ke Bopo Samudro bisa ya, kemungkinan, tapi nggak semuanya kita kembalikan. Kita hanya bisa berusaha, Allah kan yang menentukan, tapi sesungguhnya tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit jelas pasti ada obatnya. Seperti itu Bopo nggih, kayaknya nggih. Insyaallah begitu. Insyaallah ada obatnya gitu. Yang penting kita berusaha. Oke Bopo, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada malam hari ini, mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan dari ringkasan cerita dari panjenengan tadi itu. Gini, Mbak, pesannya kita apa sih? Karena itu kan kalau kita masuk wilayah pegunungan, ya mungkin setiap pegunungan kan beda-beda situasinya, Mbak ya. Cuma alhamdulillah kalau menurut saya karena di Gunung Ijen itu apa itu ya, ada versinya ke pariwisata. Jadi mungkin banyak berlalu lalang nggak terlalu ekstrim, kadang disasarkan kayaknya kok nggak pernah dengar gitu. Jalannya pun juga satu arah aja gitu loh.
Jadi kita bolak-balik ya lewatnya Hanya situ. itu jalannya ya, benar. Itu ya intinya kita jaga adab, jaga sopan santun gitu aja. Kita Oke. jalan wajar-wajar aja. Kalau ke Gunung Jan ya yang pernah saya alami gitu Pak. Itu. Nah, teman-teman, berarti ini salah satu rekomendasi yang rumahnya di Banyuwangi. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk Gunung Ijen, dan mungkin teman-teman yang di rumah yang di luar Banyuwangi ini bisa jadikan satu rekomendasi untuk kita berpariwisata ke sana. Karena dari cerita Bopo ini sangat menarik sekali untuk lokasinya, gitu nggih. Nah, terima kasih Bopo Samudro. Buat teman-teman semuanya, saya ulangi, kalau misalkan ingin konsultasi, ingin tanya seputar dunia yang spiritual atau mungkin dipingin pengobatan, karena alhamdulillah di depan kita saat ini Bopo Samudro beliau membuka mengenai pengobatan gitu, pengobatan yang non medis gitu Bopo ya. Insya Allah lah, baik medis maupun non medis. Nah, untuk baik insya Allah. yang medis maupun non medis ya teman-teman ya, jadi bisa dikonsultasikan dulu gitu. Nah, terima kasih, kita sudah di penghujung acara dengan saya Mbak Ling dan rekan saya di samping saya ada Bang Montes. Sampai ketemu di season selanjutnya. Bopo Samudro, saya ucapkan terima kasih banyak Bopo nggih. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.